Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan saya, nama Siti Jubaidah Sitorus, NIM 0314237640. Tempat tugas saya di SDN 11841 Saitualam, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi infak dan sedekah di kelas 5 SDN 11841 Saitualam untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mencek dulu kesiapan anak-anak untuk mengikuti pelajaran. Apakah ruangan ini sudah bersih dan apakah anak-anak kami sudah rapi untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke? Ya, sudah rapi ya, sudah bersih ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan cek dulu ya. Ibu absen dulu. Reza, Hadir, Bu. Zikri, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semua kita hadir semua ya, Nak ya. Alhamdulillah semua hadir semua. Baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mintakan kepada ketua kelas, mana ketua kelas? Hadir, Bu. Untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum berdoa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Hari ini pelajaran kita adalah infak dan sedekah, ya. Adapun tujuan infak dan sedekah itu atau tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan contoh infak dan sedekah dengan benar. Yang ketiga, membedakan infak dan sedekah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan hikmah infak dan sedekah dengan benar. Anak-anak kami sekalian, sebagaimana pelajaran kita adalah infak dan sedekah, adakah anak-anak kami yang paham apakah itu infak? Oke, nanti Bu jelaskan ya. Kemudian, pernahkah anak-anak kami berinfak? Pernah, Bu. Oke, infak itu adalah mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan. Hukum infak dan bersedekah. Ada infak dan bersedekah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Di mana dikatakan dia menjadi wajib? Contohnya seperti apabila kita bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan infak atau sedekah dari kita, sementara kita memiliki makanan yang berlebih, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, bisa juga dia menjadi wajib apabila kita pernah bernazar. Contohnya, nanti kalau saya lulus dari ujian, saya akan berinfak dan bersedekah. Itu jadi nazar, nak. Maka itu wajib kita tunaikan. Maka hukum infak dan sedekahnya itu menjadi wajib. Nah, yang kedua bisa menjadi haram. Di mana ia bisa menjadi haram? Seperti umpamanya, saya berinfak dan bersedekah dengan perasaan tidak ikhlas atau dengan rasa terpaksa. Nah, atau dengan rasa ingin dilihat orang seperti hebat. Nah, itu bisa menjadi haram. Nah, jadi hukum berinfak dan bersedekah itu bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Kemudian, jatuhnya hukum infak dan bersedekah itu haram dengan ia ingin dipuji, ria, pamer, ya, itu bisa menjadi haram ya. Tidak ikhlas, bukan karena Allah dia berinfak dan bersedekah, namun karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, anak-anak sekalian, itu hukum infak dan sedekah itu menjadi haram. Nah, anak-anak kami sekalian, maka kita dalam berinfak dan bersedekah harus dengan hati yang ikhlas, dengan benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu? Nah, hikmah berinfak dan bersedekah ini, apa hikmahnya? Kita berinfak dan bersedekah, pertama, bisa memperluas daripada rezeki kita. Nah,
jadi berinfak dan bersedekah itu dengan hati yang ikhlas, dengan memang betul-betul untuk menolong seseorang, maka kita akan mendapat limpahan rezeki yang lebih banyak. Bukan berarti untuk mengurangi harta, namun Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menerangkan bahwa barang siapa yang berinfak dan bersedekah dengan ikhlas, ibarat dia menanam biji, satu biji menjadi 7 biji yang akan dihasilkan. Dia akan mendapat memanen dari hasil yang satu biji menjadi 7 kali lipat. Nah, seperti itu nak. Jadi kita berinfak dan bersedekah itu bukan mengurangi harta kita, tetapi dapat menambah daripada memperluas rezeki kita. Nah, yang kedua, hikmah daripada berinfak atau bersedekah ini akan membangun rasa sosial terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga, apalagi hikmah dari berinfak bersedekah, menghilangkan rasa kikir di dalam hati kita, menghilangkan rasa pelit, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap fakir miskin, orang yang membutuhkan. Nah, jadi itu dapat menghilangkan rasa kikir dalam hati kita. Kemudian apalagi hikmah daripada kita berinfak dan bersedekah, dapat mensejahterakan batin kita sendiri. Nah, karena kita merasa berinfak dan bersedekah tadi dengan ikhlas, kita merasa mempunyai kesejahteraan batin yang luar biasa di dalam hati kita, karena kita bisa dapat menolong orang lain. Nah, maka kunci dari berinfak dan bersedekah ini harus benar-benar ikhlas dari dalam hati kita yang paling dalam. Nah, anak-anak sekalian, hikmah dari berinfak itu atau bersedekah itu banyak, namun harus diawali dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kemudian anak-anak, yang selanjutnya, membangun rasa sosial yang sangat luas, yang sangat kuat terhadap masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya, maka alangkah baiknya kita berinfak itu dengan ikhlas, dengan tulus, namun mempunyai kebiasaan atau kita sebut dengan ketetapan waktunya. Maksudnya, kita berinfak itu secara rutin. Umpamanya seperti di awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa berinfak itu umpamanya di hari Jumat, maka Jumat yang akan datang dia masih berinfak. Setiap hari Jumat dia berinfak. Seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi, di masjid bisa berinfak, di musola bisa berinfak, di pesantren juga bisa berinfak, kemudian pada fakir miskin, anak yatim. Nah, secara rutin, jangan pula nanti memberinya bulan ini kita memberi, tahun depan baru memberi lagi. Nah, itu namanya tidak rutin ya. Walaupun sedikit yang kita infakkan, namun harus rutin. Nah, seperti itu anak-anaknya. Oke nak, siapa di antara kalian yang pernah berinfak? Saya Bu. Ya. Setiap hari Jumat di masjid. Bagus, tepuk tangan untuk adik kita. Anak kita Hafiz berinfak setiap hari Jumat di masjid. Oke. Sedekah. Saya Bu. Nah, kemana anak pernah bersedekah nak? Saya bersedekah kepada tetangga. Bagus, bersedekah kepada tetangga. Ya. Siapa lagi yang pernah bersedekah? Saya Bu. Ya.
Dengan senyum kita sudah bersedekah. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak Sila. Baiklah anak-anak sekalian, perbedaan infak dan sedekah. Adakah anak-anak kami yang bisa ke depan untuk membedakan infak dan sedekah? Oke, maju anak kami. Oke, coba dibaca dulu apa perbedaan infak dan sedekahnya. Infak adalah harta benda yang dikeluarkan di jalan Allah berupa materi, uang atau barang atau uang. Sedangkan sedekah tidak mesti sebuah benda, bisa berupa tenaga, ide, doa, bahkan senyuman. Iya, terima kasih buat anak kami. Tepuk tangan untuk anak kami. Anak-anak, perintah berinfak bersedekah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhum tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tuqbidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, dalam pengertian ayat ini, apabila kita ingin berinfak dan bersedekah, maka carilah barang atau bahan atau sejenis yang akan kita infakkan atau kita sedekahkan itu memang benar-benar masih dapat dipergunakan dan untuk dimakan, memang masih layak untuk dimakan atau layak untuk dipakai. Nah, anak-anak sekalian, dalam penjelasan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ini, jangan pula kita memberi kepada orang yang membutuhkan, seperti umpamanya makanan atau buah-buahan, umpamanya buah pisang, ya, mau kita sedekahkan kepada seseorang, tetapi buah itu sudah busuk, maksudnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Nah, itu tidak bagus. Jadi pilihlah buah-buahan itu memang buah yang segar, buah yang indah, buah yang bersih untuk kita sedekahkan kepada orang yang harus kita beri infak atau sedekah itu. Nah, adapun istilah infak dan sedekah, ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Infak dan bersedekah ini harus ikhlas, diberikan dalam bentuk harta dan kemaslahatan umat. Nah, di sisi lain sedekah dalam bahasa Arab artinya benar. Maksudnya, sedekah yang dilakukan seseorang merupakan wujud dari kebenaran dan kejujuran dalam beriman dan kepada Allah. Nah, anak-anak kami sekalian, infak dan sedekah merupakan dua amalan yang sekilas terlihat sama,
Namun banyak yang menganggap kalau kedua amalan ini adalah sama. Namun satu amalan yang sama ini ternyata infak dan sedekah ini memiliki perbedaan. Nah, infak dan sedekah ini merupakan dua amalan yang mirip, namun tetap memiliki perbedaan. Jadi infak dan sedekah itu tidak sama, ya, tidak sama. Nah, infak dan sedekah merupakan dapat diberikan, infak itu dapat diberikan berbentuk kontribusi pada pembangunan masjid, kepada sekolah-sekolah madrasah, fasilitas kesehatan, kemudian berbagai proyek yang lain terkait dengan kepentingan umat Islam. Nah, itulah kita apabila berbicara tentang infak. Infak itu dapat kita berikan kepada orang yang membutuhkannya, seperti ke masjid, ke madrasah-madrasah, kemudian ke fasilitas kesehatan yang bergabung di dalam proyek terkait dengan kepentingan umat Islam. Nah, anak-anak, sedangkan sedekah lebih berorientasi pada memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, janda, orang-orang tua jompo yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Nah, orang seperti ini, inilah kita beri sedekah, nak, ya. Sedekahnya seperti tadi dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat 267 tadi. Umpamanya mau bersedekah dengan pakaian, ya, boleh pakaian kita itu disedekahkan, kita bagi anak-anak yatim, fakir miskin, tapi harus yang masih dapat dipergunakan, masih dapat dipakai dengan baik, dipakai dengan layak, tidak koyak, tidak robek, ya. Jadi pilihlah dia pakaian itu masih bagus, lalu kita sedekahkan kepada mereka, ya. Kemudian infak ini memiliki banyak jenisnya, tergantung pada tujuannya dan cara pelaksanaannya. Berikut ini beberapa jenis infak yang paling umum, antara lain adalah infak wajib. Ya, kenapa infak ini menjadi wajib? Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa hukum-hukum dari berinfak dan bersedekah ini. Pertama tadi dibilang wajib, kemudian bisa juga dia menjadi infak ini menjadi sunnah, bisa juga dia menjadi mubah, bisa juga dia menjadi haram. Ya, jadi berinfak bersedekah ini bisa hukumnya menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi haram. Bagaimana bisa dia digolongkan kepada hukum-hukum yang seperti ini? Pertama tadi ibu bilang wajib. Kenapa dia bisa menjadi wajib? Umpamanya infak itu bisa menjadi wajib apabila kita melihat, ya, atau sudah suatu hari kita mengajarkan akan memberi infak ke masjid. Kalau aku nanti sembuh dari penyakit ini, aku akan berinfak ke masjid sebanyak 300.000 umpamanya, ya. Nah, ini jatuh kepada hukumnya wajib. Maka kita harus menunaikan, harus melaksanakan, harus membayar daripada janji itu tadi. Kita laksanakanlah berinfak itu dengan uang yang kita niatkan tadi. Karena kita sudah bernazar dan kita mendapat kesembuhan dari penyakit itu tadi, maka laksanakanlah nazar itu tadi, memberi uang 300.000 ke masjid, ya. Itu menjadi wajib, ya nak, ya. Kemudian sunnah, mubah dan haram. Kalau sunnah dan mubah tidak usah kalau kita bahaskan, haram aja lanjut, ya. Haram, kenapa
ya, untuk berinfak ke masjid dengan harapan dia tadi sembuh. Namun ditambah lagi biar dia dilihat orang, biar wah, nanti aku kalau berinfak ke masjid biar aku dibilang orang hebat. Kalau aku nanti berinfak ke masjid biar dilihat orang aku paten. Nah, itu menjadi hukumnya haram. Ada perasaan pamer, ada perasaan ria. Nah, seperti itu tidak bagus. Bisa dia menjadi infak kita itu bukan lagi suatu kewajiban, tetapi menjadi hukum haram. Ya nak ya. Kemudian baik lagi merupakan kalau infak tadi ditunaikan oleh yang kita bilang wajib itu wajib ditunaikan. Jangan ditunda-tunda. Suatu kebaikan itu tidak baik ditunda, lebih baik dipercepat. Ya nak ya. Jadi masalah infak dan sedekah itu harus dibarengi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Harta yang digunakan untuk infak dan sedekah harus benar-benar dari harta yang halal dan memiliki nilai yang berguna bagi yang akan menerimanya. Jadi begitu kita berikan kepada seseorang, memang betul-betul dia dapat dipergunakan, tidak disia-siakan, tidak dibuang, dapat untuk dimakan, dapat untuk dipakai, dapat untuk dipergunakan kepada bahan-bahan, umpamanya kalau bahan untuk masjid dipergunakan untuk masjid. Kalau dia pakaian dapat dipakai oleh orang yang menerima pakaian. Kalau dia makanan dapat dimakan oleh orang yang menerima makanan. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan ibu ini, oke, ada yang mau bertanya? Anak-anak kami sekalian, ada yang mau bertanya? Iya. Sudah paham semua? Iya. Baiklah, kalau begitu kita akan membagi kelompok diskusi. Ya, Ibu akan membagi kamu kelompok diskusi. Kemudian Ibu akan beri kamu lembar atau tema yang akan didiskusikan. Bagikan lembar tema diskusi. Silakan didiskusikan sama-sama. Ya, silakan didiskusikan sama-sama. Nah, Ibu tunggu selama 5 menit. Kerjakan. Kayak gini ya, Mak. Anak-anak Ibu yang ganteng dan yang cantik, sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Hikmah berinfak. Salah satu hikmah utama berinfak adalah kemampuannya untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Ketika seseorang membutuhkan untuk memberikan sebagian dari hartanya. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Perbedaan infak dan sedekah. Infak biasanya diberikan secara uang tunai, barang atau jasa untuk membantu orang lain. Sedangkan sedekah di lain sisi biasanya diberikan secara langsung kepada individu yang membutuhkan atau melalui lembaga-lembaga amal yang memperhatikan kebutuhan di masyarakat. Mempresentasikan hasil diskusinya, silakan.
melihat apakah anak-anak kami merasa senang dengan pelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Apakah anak-anak kami sudah dapat memahami pelajaran baru yang telah Ibu sampaikan ini. Maka anak-anak kami coba tuliskan 5 hal yang dapat kamu pahami dari pelajaran infak dan sedekah ini, termasuk dari hikmah daripada berinfak dan bersedekah. Nah, kepada anak-anak kami sekalian, coba dituliskan 5 daripada hikmah dari berinfak dan bersedekah ini dari yang Ibu jelaskan. Nah, anak-anak kami sekalian, silahkan tuliskan di dalam kertas masing-masing, nanti kita kumpul. Anak-anak sekalian, dari kesimpulan yang kalian dapatkan itu tadi sudah dikumpulkan oleh ketua kelas, maka pesan moralnya adalah anak-anak kami harus dapat melanjutkan atau berbuat dengan hati yang tulus untuk berinfak dan bersedekah di rumah dengan tetangga untuk mengimplementasikan pelajaran kita ini. Jadi pelajaran ini bukan hanya sekedar kita pelajari di sekolah, namun harus dapat kamu laksanakan, kamu amalkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan rumah, masyarakat, dan Anak-anak kami sekalian, inilah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita selanjutnya minggu depan kita akan belajar dengan materi hadiah. Nah, jadi hari ini kita belajar infak dan sedekah, minggu depan kita belajar tentang hadiah. Baiklah, tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.